Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2986. Sepanjang sejarah, semua praktisi pemakaman Wuji yang bisa melangkah ke tempat ini luar biasa. Selalu ada legenda di pemakaman Wuji bahwa mengubur diri dapat memungkinkan seseorang menjalani kehidupan lain di masa depan. Hal ini juga mendorong banyak praktisi untuk datang ke sini satu demi satu. Pemakaman Wuji cocok untuk mengubur tubuh. Mengubur jiwa cocok untuk mengubur jiwa. Tetapi setelah ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, berapa banyak orang yang benar-benar menjalani kehidupan lain? Fang Wudi melakukannya. Langkah kakinya berlawanan dengan yang lain. Dan langkah kaki ini tenang dan kuat. Dia jelas tidak dalam keadaan bingung. Dia benar-benar hidup. Di bawah mata Lin Yan, dia bahkan dapat melihat bahwa tanahnya baru. Fang Wudi meninggalkan pikirannya di alam Wanling dan mengubur dirinya di sini. Dia mungkin tidak berjalan keluar dari alam Wanling, tetapi dia dibangkitkan di pemakaman Wuji. Era ini akan memiliki sosoknya lagi. Dalam kompetisi dunia yang hebat, ada lawan lain. Wus. Lin Yan terus bergerak maju, niat membunuh yang mengerikan semakin kuat, dan aura senja semakin kuat. Pemakaman di sini bahkan lebih misterius. Para mantan orang kuat semua datang ke sini untuk menempatinya. Masuk lebih dalam ke tempat ini, langkah kaki Lin Yan akhirnya berhenti. Niat membunuh di sekelilingnya terlalu kuat, dan ada suara gemerisik di bawah kakinya. Ada eksistensi misterius yang telah mengikuti Lin Yan. Ini karena dia memadatkan jimat Tiangeng. Jika tidak, mengandalkan kekuatannya sendiri, kekuatan misterius pemakaman Wuji akan datang kepadanya dan membunuhnya. Bas. Lin Yan memadatkan rune dan meninggalkan formasi. Kemudian, dia bergerak dan pergi. Pemakaman Wuji sangat besar dan dikelilingi oleh bahaya. Lin Yan hanya berjalan karena jalan keluar yang muncul di bawah jimat Tiangeng. Adapun jalan lain, sulit untuk bertahan hidup begitu Anda masuk. Namun, banyak harta juga ada di tempat-tempat berbahaya itu. Wus. Lin Yan tidak berlama-lama saat ini. Ia melangkah keluar dari pemakaman Wuji, lalu berdiri di tengah kerumunan lagi. Ia memiliki pemahaman umum tentang situasi di pemakaman Wuji. Ada cara untuk bertahan hidup, tetapi sulit untuk memasuki jalan kematian. Kali ini, Lin Yan membutuhkan bantuan orang kuat lainnya untuk memasuki tempat berbahaya seperti itu. Ia tak hanya ingin membunuh makhluk itu dan meredakan kerusuhan di pemakaman Wuji, tetapi jika ada kesempatan, Lin Yan juga berharap bisa mendapatkan beberapa ramuan berharga. Ia bahkan ingin menemukan beberapa tempat aneh untuk meningkatkan kultivasinya. Di dunia ini, banyak area yang sudah sulit bagi Lin Yan untuk mengembangkan wilayahnya. Tanah terlarang hidup dan mati, pasti ada. Tetapi jika ia memasuki jalan berbahaya seperti itu sendirian, Lin Yan tidak yakin. Boom! Saat ini, 3 jam telah berlalu. Di bawah sinar matahari, cahaya rune sedikit melemah. Penghalang pemakaman Wuji tak lagi sekuat dulu. Yao Tiandi memimpin dan melangkah maju. Kemudian, Wu Jian Tiandi dan yang lainnya juga bergerak bersamanya, dan ada peti mati batu terbang, dan banyak praktisi muda mengikutinya. Ada lebih dari 100.000 praktisi dalam perjalanan ini. Ada begitu banyak orang, hanya berdiri di sini, cukup untuk menjadi sejuta praktisi. Masuk ke tanah terlarang kehidupan dan kematian dalam skala besar seperti itu jarang terjadi dalam buku-buku kuno. Terlebih lagi, ini baru hari ini. Dalam beberapa hari ke depan, saya khawatir akan ada banyak praktisi yang memasukinya. Ketika Lin Yan berdiri di sini, dia sedikit mengernyit. Munian Gui dan Zhang Ai tidak ditemukan di manapun. Boom! Saat ini, langit bergemuruh. Kaisar Yao Tian melambaikan tangannya, memegang kuali obat di tangannya. Ekspresinya menegang, dan sehelai rambut mencuat. Rambut putih itu langsung membesar seperti pedang raksasa di langit. Kemudian ia menebasnya tiba-tiba dan mendarat tepat di penghalang. Klak! Penghalang itu tiba-tiba retak, dan kemudian Kaisar Yao Tian memimpin dan langsung melangkah masuk. Serang! Banyak praktisi mengikuti Kaisar Yao Tian ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Banyak peti mati batu beterbangan, dan di dalamnya terdapat sosok-sosok agung dari zaman kuno surga dan dunia. Mereka juga memasuki pemakaman Wuji. Hampir pada saat ini, sebagian besar praktisi di sini telah pergi. Namun, Kaisar Wu Jiantian dan yang lainnya masih di sini. Ekspresi mereka berbalik dan menatap Lin Yan dengan dingin. Namun kemudian Kaisar Wu Jiantian masih melangkah masuk. Namun,
Beberapa praktisi tertinggal di Gunung Wujian, menatap Lin Yan dengan mata mereka, dan sinar niat membunuh mengikutinya. Pada saat ini, banyak sosok datang. Lin Yan. Orang-orang datang, geram. Lin Yan menatap mereka dengan saksama dan langsung merasakan aura mereka. Mereka adalah para kultivator dari alam 9 matahari. Alam 9 matahari memiliki 4 suku, Zhu, Wu, Jiu, dan Yang. Suku Zhu telah dibasmi oleh Lin Yan. Sekarang, pakaian para kultivator ini bertuliskan, Wu. Mereka berasal dari suku Wu. Swiss. Pada saat ini, para kultivator muncul kembali. Para kultivator kuat dari suku roh, suku petir, dan suku api berdiri di depan Lin Yan, dengan niat membunuh yang membara. Hal ini mengejutkan banyak kultivator. Kaisar Yao Tian telah memasuki pemakaman Wuji. Aku khawatir dia tidak akan pernah keluar lagi. Tanpa ada yang melindunginya, Lin Yan, hari ini adalah kematianmu. Kau tidak terlihat selama 10 tahun, dan kau berani kembali. Kau benar-benar mencari kematian. Suara-suara itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung. Begitu banyak kekuatan mengepung mereka, dan niat membunuh ada di mana-mana. Pada saat ini, di bengkel Tianji, pemilik lama berdiri dengan gagah dan tatapan penuh konsentrasi. Di sebelahnya, ada Ling Dao. Hari ini, aura mereka berdua telah melampaui Kaisar Surgawi dan kembali ke ranah Kaisar Surgawi. Tak lama lagi mereka akan melampaui masa lalu dan menjadi lebih kuat. Ling Dao memusatkan pikirannya, menatap sang guru tua, dan berkata, mengapa aku masih memiliki aura, sementara ingatan di benakku belum pulih? Ling Dao sangat bingung. Ia telah memulihkan banyak ingatan dari kehidupan sebelumnya. Wajar saja jika ingatan di kehidupan ini juga akan pulih. Namun, semua yang ia lihat ketika melangkah ke tanah pemakaman jiwa tak dapat dipulihkan apapun yang terjadi. Bahkan jejak di benaknya semakin kuat, dan tak dapat dipatahkan dengan kekuatan hari ini. Sang guru tua mengerucutkan bibirnya. Saat itu, ia menyimpulkan rahasia keabadian. Di kehidupan sebelumnya, Ling Dao adalah Kaisar Surgawi. Namun, ada rahasia yang lebih besar. Ling Dao tidak hanya memiliki 2 kehidupan, tetapi juga kehidupan pertama. Rahasia yang terkandung dalam kehidupan pertama sangatlah luar biasa, melampaui Kaisar Surgawi dan berkaitan dengan jiwa yang terkubur. Namun, ia tak kuasa mengungkapkan semua ini. Melihat ekspresi pemilik toko tua itu, Ling Dao terdiam, lalu berkata, haruskah kita bertindak? Kaisar Langit tak mampu bertindak. Lagi pula, dia tak membutuhkan kita. Pemilik toko tua itu seolah menyadari keberadaan Lin Yan. Suasana di sini semakin bermartabat. Dengan niat membunuh yang membara, Lin Yan seakan-akan dihabisi. Pada saat itu, seberkas cahaya magis jatuh. Di tengah cahaya itu, terdapat banyak praktisi, dan mata para tetua ini dipenuhi amarah yang tak berujung. Lin Yan, Su Chen. Pria itu menatap Lin Yan, hampir tak percaya bahwa Lin Yan benar-benar mampu menghabisi Su Chen. Jika para jenius dari klan binatang purba, klan Buddha purba, klan Tao purba, Del tidak muncul, Su Chen bisa menjadi jenius nomor 1 di dunia. Apakah ia dibunuh oleh Lin Yan?